Wa an Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala. Dari Ali putra Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, kuntu rajulan mazza. Aku adalah seseorang yang sering keluar mazi. Fa'amartul Miqdad ayas ala nabi. Maka aku perintahkan, minta tolonglah kepada si Miqdad untuk bertanya kepada Nabi. Fasa'alah. Kemudian Miqdad bertanya. Faqalah, maka Rasulullah menjawab, fihil wudu. Muttafaqun alaih. Fihi terkait dengan mazi, berwudu. Yang pertama memberi informasi mazi sama dengan kencing. Kalau kencing maka batal berwudu. Yang kedua memberi informasi mazi seperti sebelumnya sudah disebutkan masuk kategori najis. Dulu udah, kalau diulang, ada 4 macam air yang keluar dari kemaluan. Pertama suci, yaitu mani suci. Yang kedua kencing, najis. 3 mazi, Yang kedua najis. Yang kedua tadi apa? Kencing, najis. 1 mani suci, 2 kencing. Iya, 3 mazi. Ini dia nih mazi. Keempat wadi. Wadi. Itu najis. Maka ketika Nabi ditanya tentang mazi, dia menjawab fihil wudu. Ya, dengan sebab keluar mazi batal wudu, maka harus berwudu. Maknanya dia najis sama dengan kencing, sebagaimana kencing membatalkan wudu. Yang kedua, yang disuruh wudu, bukan mandi. Yang wajib mandi itu cuma keluar mani. Gitu. Iya, insya Allah. Mazi itu karena menghayal. Kalau wadi menghayal. Sampai tinggi hayalan, tahu-tahu basah. Kalau wadi karena membaca atau melihat, baca cerita atau melihat gambar, tahu-tahu basah, wadi. Iya. Hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisaihi summa kharaja ila shalah walam yatawadda. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Aisyah? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian, maksudnya sementara istri. Habis itu keluar sholat. Walam yatawaddo, tidak wudu. Artinya tidak membatalkan wudu.
Nah, disimpulkan mencium sekedar mencium, nggak ada birahi. Kalau mencium yang pakai birahi, itu yang diduga kemudian menjadi batal wudhu. Terkait hadis ini hubungannya dengan firman Allah yang berbunyi idza qumtum ila sholati, sebentar ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ada ayat yang berbunyi aula mastumun nisa au la mastumun nisa walam tajinu ma'an fatayammamu. Nih, surat An-Nisa ayat 43. Maka berbeda pendapat para ulama pada kata aula mastumun nisa. Pertama, la masa itu fi'ilnya mengandung arti saling bersentuh. Paling minim saling bersentuh sengaja. Maka kalau sengaja menyentuhnya batal. Karena ada unsur tadi. Bisa jadi birahi. Kita nggak sampai ke situ ceritanya. Yang kedua, walaupun la masa saling, tapi di konteks ayat itu tidak mengandung saling. Sebab tidak semua pola fa'ala maknanya saling. Seperti jahadah artinya jihad, bukan saling jihad. Safaroh artinya pergi, bukan saling pergi. Demikian juga la masa, nyentuh saja walaupun tidak sengaja batal. Itu dia mazhab yang kategorinya hati-hati. Baru yang kedua, la masa artinya musyarakah, saling menyentuh. Maksudnya sebadan. Kalau sebadan baru batal. Oleh karena itu, apa yang diceritakan Aisyah terhadap Nabi bahwa dia mau sholat cium istrinya, itu kan bukan sebadan, wudhu. Ya, dia nggak wudhu maksudnya. Walam yatawaddo, nggak batal. Karena bukan sebadan. Kalau sebadan otomatis batal, maka berhadas besar dia. Baru posisi fikih kita di mana yang kita ikut. Kalau posisi fikih kita ada pada yang hanya bersentuh saja, walaupun tidak sengaja batal, maka kalau yang dimaksud oleh Allah nanti adalah bersebadan, berarti kita aman. Gitu. Kita aman. Apalagi yang dimaksud oleh Allah hanya bersentuhan saja, tidak pakai birahi, baik sengaja atau tidak, otomatis aman. Iya, itu masih sikap fikih, ya. Nah, ini informasi bagi mereka yang pada posisi fikih sekedar bersentuhan tidak batal. Buktinya Nabi mencium. Nanti kalau kita mau praktek cium istri, mau sholat Jumat, ya ciumnya jangan kayak ciumnya itu, apa namanya, kuda. Kuda kan suka nyium juga.
Ya, Kuda. kuda apa kadu? Pernah lihat kuda ciuman? Iya, iya, paham insya Allah. Berikutnya Pak Jamal. Terus kita ikut mazhab yang mana, Pak Ustadz? Lah, jangan nanya saya, tanyalah dirimu. Gitu. Iya, kalau Cuma saya tadi dulu dari kalau dibanding mana yang lebih aman adalah yang menyentuh saja walaupun tidak sengaja batal. Itu yang lebih yang aman. menyentuh saja tidak sengaja batal. Iya. Iya, itu Hah? yang saya diajari oleh guru ngaji saya dulu masih kecil. Jadi kalau kesentuhan gitu Iya, batal suruh wudhu. Tapi batal. setelah kesini-sini kan ada yang berpendapat emang najis kan bukan najis, kenapa batal gitu. Enggak juga, kita enggak bilang najis lah, nyentuh nyentuh anjing mah enggak batal. Ya, makanya terus Anjing dibilang najis. nggak batal kan Memang bukan najis gitu. Oh jadi enggak, itu mah alasan emosi. merujuk pada ke sini ya Ustadz ya, Iya, batalan lagi. kita Tapi itu pertama waktu tidak menganggap najis. Kalau memang dia menuduh kita menganggap najis, sentuhan anjing aja nggak batal. Cukup cuci, hmm, bukan harus tapi wudhu. itu Ustadz terus waktu berhaji itu guru ngaji saya juga bilang pindah mazhab aja yang bersentuhan nggak batal, ntar tawafnya nggak kelar-kelar gitu. Nah, wilayah Masjidil Haram itu wilayah non fikih, Hmm, itu non mazhab maksudnya. non mazhab. Iya, makanya itu Bapak Ibu sabnya waktu jamaah bareng berderet, ya kan? Hmm, ya Gitu. ya. Di sono kalau di Indramayu mah tetap dia makan di luar Mekah. Oh ya. Cuma ketika si Az-Zaitun menganggap pesantrennya itu Mekah ya begitu jadinya. Tuh, di Jadi, antaranya ditangkap pikiran mereka begitu. Dia mau menjadikan pesantrennya itu wilayah Mekah. hmm, Wilayah Mekah itu belum wajib sholat. Maka nggak pada sholat. Adapun maksudnya gimana? sholat itu mah dalam rangka takiyah. Kalau bahasa Syiahnya takiyah. Iya, Oh gitu ya. berikut. Iya. Nih Pak, catatan kaki itu nomor 67. Biar jelas. Iya itu. Qauluhu madza bitasdidiz zal al-mu'jamah. Dengan mentasdidkan zal mu'jamah bertitik. Bisi rotil mubalaghah. Ai kuntu kasirol mazi. Banyak keluar mazi. Wal mazyu mazi adalah ma abyad air putih. Lazijun rokikun lembut, rada licin lembut. Yakhruju indal mula'abah keluar ketika bermain bersama istri belum sampai sebadan keluar. Nah itu namanya mazi. Ini Hmm. salah satu bentuk apa namanya cara keluar mazi. Wah, sebentar. Rakik yakhruju indal mula'abah wa zikril jima. Nah ini menghayal. Wa irodatihi dan ingin. Tuh. Menghayal. Anak muda menghayal. Enak jadi pengantin baru. Basah. Itu dia.
Fa'amartul Miqdad, aku perintahkan kepada Miqdad, innama amruhu bisual. Perintahnya maksudnya untuk nanya. Walam yas'al musyafahatan likauni Fatimah radhiyallahu anha tahtahu. Dan si Miqdad tidak bertanya langsung karena Fatimah ada dekat Nabi. Tuh nggak enak. Fatimah kan istrinya Ali. Lalu hadis 68. Hadis Aisyah hadza yufidu anna mujarradal lamsi wat takbil la yanqudul wudu. Hadis Aisyah yang tadi terkait Nabi mencium memberi informasi sekedar bersentuhan dan mencium tidak membatalkan wudu. Wa amma annahu dhaif faqadin jabara dha'fuhu bi ta'addudit turuq. Adapun ada yang menilai hadis itu dhaif tetapi kedhaifannya tertambal oleh banyak jalan. Artinya banyak para sahabat meriwayatkan hadis seperti ini. Maka dhaif jadi sahih. Gitu kurang lebih. Kalau kita mau berpegang hadis ini ya nggak apa-apa, ini kuat hadisnya gitu. Iya, berikutnya Pak Jamal. Itu mah cerita Miqdad ya. Ini hadis 69. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi. Akhraja minhu syai'am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Apabila salah seorang kalian merasakan sesuatu di perutnya kerukuk-kerukuk, rada sakit, meledak, terus makan jengkol, fa'askala alaihi, maka jadi problem. Ya. Akhraja minhu syai'am la. Apa problemnya? Udah keluar angin apa enggak ya? Tuh ragu. Fala yakhrujanna minal masjid. Jangan keluar dari masjid. Hatta yasma'a sautan, sampai kedengaran suara. Au yajidarihan, atau enggak bersuara tapi ada bau. Selama itu tak didapat baik suara maupun aroma, enggak, jangan keluar. Dulu lagi ada belajar apa itu di Arba'in, ada usul fikih, kaidah usul fikih. Al aslu baqa'u makana ala makana. Posisi di dalam masjid sedang sholat itu posisi asal, yaitu berwudu. Ya, maka ketika belum ada tanda-tanda dia batal wudu, maka itu yang asli masih kekal, gitu maksudnya. Ini dia contohnya. Kan menunjukkan berwudu dia sebab memang posisi lagi sholat. Iya. Bisa terjadi gitu. Sakit perut nih. Sakit perut. Keluar apa enggak? Baru kemudian dari sini muncul juga yang berkaitan dengan itu dialami oleh sementara masyarakat. Pengen banget tahan, sebaiknya ditahan, apa sebaiknya dilepas. Lihat situasi dan kondisi. Kalau memang dilepas dan tidak menimbulkan masalah, justru itu lebih baik dilepas.
Lah emang nimbul masalah bagaimana? Oh, sholat Jumat ada di sop terdepan, kerakak kerukuk tuh perut. Tahan. Kalau nggak ditahan itu kan menimbulkan masalah. Cara keluarnya belum tahu. Bagaimana memilah barisan sholat di belakangnya. Problem kedua, orang yang di belakang juga belum tentu seragam ilmunya. Ya, kan masalah itu. Apalagi itu udah rakaat terakhir kira-kira sampai salam dia bisa tahan. Maka atas pertimbangan itu tahan. Itulah dia fikih namanya, situasi dan kondisi. Tetapi kalau memang nggak bisa ditahan, ditahan. Posisi di sop 1. Gimana ini? Lewatin orang banyak, lewatin orang lagi sholat itu di depannya haram hukumnya. Ya, haram. Baru kemudian ilmu pengetahuannya memberikan jalan keluar. Yang haram itu lewat di depan. Kalau di samping nggak haram karena bukan di depan. Oleh karena itu, ketika sop belakang, barisan belakang itu orang ngelihat gelagat saudaranya di depan pengen keluar, beri jalan, di sampingnya pinggirin gitu. Semuanya, bukan dia doang. Maka kemudian muncul problem dalam bayangan kalau semua belum seragam ilmunya. Ada yang ngalangin orang mau keluar. Nah, yang ngalangin salah. Yang nggak boleh itu yang di depan. Ya, kembali ke hadis ini, fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan au yajidarihan. Pada tataran praktek, bagaimana mengamalkan hadis ini berpulang kepada yang bersangkutan. Bukan kepada ustadz, kepada yang bersangkutan, situasi dan kondisi yang dialaminya. Selesai. Ya. Ya kalau ditahan-tahan malah nggak konsentrasi sholatnya Ustaz. Kita nggak berkata begitu. Ketika saja solusinya berpulang kepada yang bersangkutan. Sangkutan. Iya, itu juga kalau ada sangkutannya. Kalau enggak ya susah mulangin ya Bu. Artinya menurut si A, wah ini masih bisa saya tahan baru dikit. Tapi yang dialami oleh si B nggak bisa. Kan beda tuh. Harus keluar. Oleh karena itu taklim di masjid yang kecil-kecil kayak begini luar biasa penting. Ya betul. Umpamanya meluruskan barisan, merapatkan, selalu diingatkan dalam taklim. Udah, satu ketika saya sholat di belakang, saya perhatikan. Oh iya, itu dia nggak pernah ngaji. Padahal di karpet itu udah ada garis. Ini kebangetan mundur. Yang ngaji mah udah pada tahu semuanya seragam. Rapat, tumitnya yang rata, bukan jempol kaki, tumit. Oh iya nih, dia emang yang suka ngaji. Ini kalau ada jamaah baru, ya orang udah mau qomat, sholat sunat. Kalau datang belakangan, tahu diri. Bentar lagi sholat sunat, nggak usah sholat sunat. Ya tidak, terpaksa jadi nunggu. Kelihatan sekali. Oleh karena itu Allah berfirman, hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Allahu a'lam bishawab. 70 nih. Wa'an Tolaq ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala rajulun
seseorang berkata, ini kata si Tolak putra Ali. Nggak tahu Ali yang mana, itu ada penjelasan nanti kita baca. Masastu zakari. Aku menyentuh kemaluanku. Auqala ar-rajulu yamassu zakarahu fis sholah a'alaihi wudu. Atau ada kisah lain mirip lagi sholat. Dia menyentuh kemaluannya. Dia wajib wudhu apa enggak? Artinya batal wudhu apa enggak? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak. Innama huwa, ini bukan bad'ah, ini bid'ah. Bid'atum minka. Bid'ah itu sepotong daging dari engkau. Baru nih problem fikih. Pertama soal menyentuh. Ya, menyentuhnya terhalang kain apa tidak? Kalau terhalang kain itu tidak. Tidak ada ikhtilaf, enggak batal itu. Karena terpaksa ada gatel, dia cubit dikit. Tuh, kan kainnya yang dicubit. Nggak menyentuh dia, itu mah nggak batal. Tapi kalau yang masalah berikutnya, yang masalah yaitu yang tanpa alas, tanpa kain. Satu bilang batal, yang satu lagi berdasarkan hadis ini tidak batal. Apa alasannya tidak batal? Innahu huwa bid'ah. Bagian dari daging tubuh Anda. Maka rasionya, masuk nyentuh bagian daging dari tubuh kita sendiri batal. Baru nanti melebar kepada kemaluan orang lain gitu. Yang ini dulu kemaluan sendiri. Ya. Jadi lagi-lagi sifat fikih khilafiyah ditemukan di mana-mana, termasuk menyentuh kemaluan. Kalau posisi kita ini yang tak berdinding ya, yang tak beralas, tak berkain. Kalau menurut pemikiran fikih kita batal, ya batal, jangan disentuh. Kalau terpaksa harus disentuh karena satu dan lain hal, ya batal, ya batal, sentuh. Baru dikias kepada yang lain, yang punya sendiri aja batal, apalagi yang lain. Paham itu? Kita punya wudhu, kita nyebokin istilahnya anak kita tuh masuk ini, wah batal. Daripada ragu, mendingan batalin, kita wudhu lagi gitu. Iya, jadi sekitar itu. Oleh karenanya ini juga bagian dari ilmu pengetahuan terkait kesempurnaan ibadah kita. Nah, akan halnya dengan yang disebutkan dalam hadis ini, seseorang menyentuh kemaluannya, lalu satu lagi menyentuh kemaluannya, ini sebentar, masastu zakari, yamusu zakarahu, sama aja ini. Batal apa enggak? Kata Nabi, la, tidak. Maka harus dipahami dalam kondisi pakai kain, pakai alasan, pakai bahasanya pakai penghalang kalau dipikir. Maksudnya ada alas, ya nggak langsung. Tidak batal. Kenapa? Itu bagian dari bid'ah, bagian dari tubuh engkau, sepotong daging bid'ah. Potong daging bagian dari diri kita.
Nah, bagi yang tak setuju bahwa ini tidak batal, maksudnya harus batal, kan beda walaupun sepotong daging. Lah kuping juga sepotong daging kita, bagian tubuh kita. Untuk kuping nggak batal. Beda. Tuh, bagi yang tetap berprinsip bahwa itu batal. Mungkin setelah ini ada keterangan lain. Coba Pak Jamal di nomor 1 itu di bawahnya itu. Catatan kaki. Hadis 70. Ini mah tentang riwayat. Iya. Ya. Kita masuk hadis 71. Wa'an Basrata binti Sofwan radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nih, hadisnya berseberangan sama yang tadi. Berseberangan secara lahir ya, maka harus dikompromikan. Apa kata Nabi? Man massa zakarahu falyatawaddo. Siapa menyentuh kemaluannya berwudu. Kalau tadi tidak. Kalau saja tidak mampu mentarjih, maka menuduh Nabi apa-apaan sih, ngomong beda-beda. Maka harus kita analisis. Gimana analisisnya? Oh, yang sana itu tidak sengaja. Udah tidak sengaja, terus beralas lagi. Tapi kalau yang ini sengaja. Man massa zakarahu. Tuh, siapa yang menyentuh kemaluannya, fal yatawaddo. Akhrajahul khamsah. Wa sahhaha at-Tirmizi wa Ibnu Hibban. Wa qala al-Bukhari huwa asahhu syai' fi hadzal bab. Menurut Imam Bukhari, ini hadis paling sahih terkait dengan menyentuh kemaluan. Man massa zakarahu falyatawaddo. Iya. Berikutnya hadis 72 berarti ya. Oh, Masya Allah. Kita kasih kesempatan untuk bertanya dulu. Oh, boleh. Iya. Silakan bagi ibu dan bapak dan ibu yang ingin bertanya. Barangkali batuk. Barangkali ada yang iseng. Silakan, Bu Mira. Enggak, Ustadz. Silakan. Tidak. Tidak. Kalau tidak kita lanjut nih. Ya, tanpa dua. Ustadz, tanya deh. Ini antara hadis 70 dan 71 bertentangan. Tapi di sini dengan yang dimaksud menyentuh dengan sengaja. Yang hadis kedua, man massa, sengaja. Betul. Kalau yang sebelumnya nanya sama Nabi berarti ada indikasi tidak sengaja. Nah, ini nih yang membingungkan. Dengan sengaja ini maksudnya gimana gitu? Loh, emang sengaja dia sentuh-sentuh. Kan kalau orang mau sholat kan masa nyentuh-nyentuh gitu kan. Kecuali misalnya digigit semut. Ya, semutnya kan semutnya yang harus berwudu. Enggak kan, itu kan mau nggak mau dia sentuh. Nah, itu sengaja atau gimana tuh? Iya, sengaja. Berarti berwudu kalau nggak kembali. Sengaja ya dia nggak sentuh. Ya kan sakit digigit semut gitu kan, pasti disentuh gitu. Iya. Udah, karena dia tahu kalau menyentuh itu batal, maka dia berusaha nggak menyentuh. Dimaksud nggak menyentuh bisa jadi nggak menyentuh secara langsung. Oh. Bisa jadi dengan teknis, itu mah teknis, cara yang lain. Itu. Iya, Ya, sehingga antara sengaja sama nggak sengaja beda. Sengaja sholat
Nggak sholat sama nggak sengaja nggak sholat kan beda. Lupa. Jadi enakan yang lupa. Maka lagi puasa takut Minum. lupa dia ngantongin lontong aja jaga lupa. Tuh jadinya ingat terus. Ya dah, lu kok lagi puasa ngantongin lontong? Iya, supaya nggak lupa. Supaya nggak lupa. Supaya nggak lupa, malah lupa jadi dimakan. Siapa tahu lupa gitu. Kan udah ada di kantong lontong. Syukran Ustaz. Iya, berikutnya Pak Jamal. Ustaz, tanya, Oh, boleh. kalau menyentuh dengan sengaja Hmm. dalam rangka pekerjaan, Ustaz, apakah setelahnya? Jadi Iya, teman-teman itu banyak yang dalam rangka pekerjaan dia menyentuh benar. kemaluan orang Iya, lain. iya Tapi pada batal. saat batal. Batal. Dalam pekerjaan kan enggak. Pekerjaan kayak enggak kayak. Apalagi Oh, pekerjaannya khusus. Sunat oh, orang gitu. Iya, iya. Pokoknya tukang khitan. iya, iya. Wudhu. Dia lagi melakukan khitan. Apalagi khitannya mualaf. Hah? Sudah bangkotan. Mana Pak Jamal? Nggak ada Pak Jamal. Batal. Terus yang khitan ibu-ibu lagi. Batal apa enggak? Pada denger apa enggak ya? Kalau perempuan Pak Ustaz, Enggak Ustaz, misalnya Pak, misalnya pasiennya perawat perempuan. mas kateter pasien gitu kan. Benar. Apalagi bidan juga termasuk melahirkan. Ya dah. Udah wudhu tadi. Ya batal. Tapi luar biasa sebelum praktek menolong orang melahirkan emang sengaja di wudhu dulu. Hebat itu. Wudhu yang dimaksud bukan karena menjaga tidak batal. Tapi berwudhu dimaksud yaitu dalam rangka komunikasi dengan Allah. Pekerjaannya ini memang ibadah. Ya wudhu dulu. Nggak pikirin batal. Memang otomatis pasti ketemu batal. Iya. Beberapa teman soalnya kalau nunggu itu kan habis periksa ngelihat kemaluan orang perempuan, mungkin Iya. sama-sama perempuan atau laki perempuan, tapi setelahnya karena ada banyak waktu luang mereka ngaji Pak Ustadz, itu boleh nggak ya? Oh iya kalau ngelihat dong enggak batal. Megang. Ya megang batal lah. Oh, harus berwudu kalau ngaji. iya, nanti dikasih tahu. Iya benar, batal. Ya Pak Ustadz, makasih. Apalagi dalam konteks kerja, maka kerja dimaksud itu hubungannya kental sama sengaja. Nggak mungkin nggak sengaja. Masuk hadis yang tadi, man massa zakarahu fal yatawaddo. Menyentuh kemaluannya. Yang disebut kemaluannya. Yang inti itu kemaluan, bukannya. Kan ada dua kata tuh. Maksudnya kemaluan siapa saja. Iya. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Baru kemudian terkait sentuh menyentuh. Ada orang memang benar dulu di zaman Nabi namanya khunsa, berkemaluan dua. Itu namanya yang banci gitu, banci. Kemaluannya dua benar. Dulu kan nggak ada jalan keluar secara medis. Maka bagaimana? Dia itu batal kalau secara berbarengan, bersentuhan tangan kanannya ke laki-laki, tangan kirinya ke perempuan. Tuh baru batal.
Oh, Tapi jadi kalau begitu. tapi kalau umpamanya baru bersentuhan kepada satu saja, itu belum batal. Maka yang bersentuhan oleh fikih dianggap kalau yang disentuh adalah perempuan, itu sisi perempuannya yang dia sentuh dan yang menyentuh. Kalau laki-laki saja, maka sisi laki-lakinya yang menyentuh. Sama-sama laki nggak batal. Baru batal kalau memang berbarengan. Dengan tangan. Belah kanan laki-laki. Belah kiri perempuan. Tuh. Sekarang kan udah ilmu pengetahuan, nggak ada yang terjadi sampai seperti itu, sampai dewasa. Berkemaluan Ada pula. Ustadz itu kemarin yang Oh, atlet. apalagi kalau ada ibu nih yang lebih tahu. Ada Bu ya? Ada yang atlet voli apa basket itu ya yang terus tapi dia diperiksa hormonnya ternyata dia laki-laki. Oh, akhirnya yang Dia kan satu perempuan. dimatikan. Ya ternyata itu memang penyakit pertumbuhan apa namanya Hormon? alat kelaminnya itu tidak Oh. sempurna gitu. Oh iya Jadi iya. dioperasi tapi dia harus periksa hormon dulu. Ternyata hormon Masya Allah. laki-lakinya lebih banyak dari hormon perempuannya. Oh. Terus ternyata dia juga nggak punya rahim gitu. Oh iya Makanya iya iya. dinyatakan dia sebagai laki-laki. Nah itu dia juga harus ke psikolog segala itu untuk mengganti jenis karena dia terlahir kan perempuan. Masya Terus Allah. diganti semua aktenya gitu ada itu ceritanya. Iya iya. Nah kemudian terkait dengan itu lagi transgender. Maka fikih mensikapinya adalah apa itu? Yang aslinya gitu kurang lebih bahasanya. Perempuan pindah jadi laki-laki. Maka fikih mensikapinya sebagai perempuan. Baik terkait dengan jenazahnya, terkait dengan urusan-urusan fikih yang lainnya. Itu. Kalau umpamanya dia asalnya laki-laki, terus pindah ke perempuan, maka fikih mensikapinya dia sebagai laki-laki. Sekarang menjadi luar biasa. Banyak sekali. Ya. Istilah apa itu jadi udah konsumsi umum. Transgender ya. Tuh gitu. Saya nggak tahu itu dulu ada artis masih ada ya sekarang. Bahkan masuk anggota DPR segala macam. Yang udah transgender itu baru yang ketahuan, yang nggak ketahuan. Ayo, ada lagi yang mau transgender? Itu bisa konsultasi sama ibu itu. Ada lagi yang tanya? Mungkin satu hadis lagi kali. Hmm. 72 nih. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, man asobahu qai'un au ru'afun au qalsun au mazyun. Ini mazyun, mazyun. Oh, ini bukan mazyun. Falyan sarif. Falyatawaddo. Siapa yang terkena qai' muntah. Muntah. Ntar ya, ru'af apa ini Pak? Ada terjemahannya enggak? Ntar ya. Biar
Ru'ab. Ayo, saya bantu. Nih, ru'ab. Wah, saya nggak punya terjemahannya Pak Jamal nih. Mana ya? Apa? Hah? Yang keluar dari hidung. Oh, ingus. Ingus berarti. Ya. Mimisan bukan, Ustaz? Ru'af. Hah? Mimisan. Mimisan mah. Darah yang Kategorinya keluar dari darah. hidung. Darah. Iya. Ya, darah yang keluar dari hidung. Oh, bukan ingus dong. Kalau ingus mah nggak najis. Iya, mimisan ya. Terus apa itu? Kolsun ya. Kolsun. Apa Pak di situ Pak? Nih ada nih. Arak kan? Muntah, Ustaz. Muntah. Koyun muntah. Oh, kolsun. Al-kolsu. Nih. Apa ini? Meneror. Muntah. Itu yang keluar dari tenggorokan, Ustaz. Oh, keluar dari berarti Riak kali, lendir, riak kali reak ya. Kolansuah. Ya, kalau dia minal batan. Keluar dari tenggorokan ya. Berarti apa dong? Lendir, reak, Riak. semacam ingus. Kalau keluar dari hidung namanya ingus. Keluar dari kerongkongan ke mulut itu namanya, kita bahasanya reak. Ya. Dia kayak ingus juga. Au maziyun atau mazi. Falyan sorif. Maka hendaklah falyan sorif artinya berpaling. Berpaling maksudnya bersihkan. Bersihkan sampai hilang. Apa makna bersihkan? Artinya najis. Fal yatawaddo. Maka hendaklah dia berwudu. Nah, ini berarti membatalkan wudu, muntah. Ya. Mimisan membatalkan wudu. Kolsun reak membatalkan wudu. Mazi membatalkan wudu. Itu fal yatawaddo. Summa liyabni ala solatihi. Kemudian dia teruskan sholatnya. Wa huwa fi dzalika la yatakallam. Dalam konteks habis membersihkan itu sampai dia sholat lagi nggak bicara-bicara. Nih, ini kan ilmu baru. Pak, coba di catatan kaki hadis 72, Pak. Insya Allah ada. Tuh ada tuh. Ru'af bid-dhammi wa takhfif. Ru'af, betul bacanya begitu. Apa itu? Damun, darah. Yakhruju minal anfi. Benar tuh tadi. Keluar dari mulut. Dari hidung. Mimisan. Kolsun bifathin fasukun. Kolsun. To'amun au syarabun yakhruju minal batni ilal fam. Kadang keluar. Kita gumoh kali gitu ya. Suka karena satu dan lain hal, keluar air. Keluar makanan. Tuh dari perut. Liyabni alam lamul amri. Wa maknal bina ala sholah ayah siba. Maka nakod sholah qoblan tiqadil wudu min rok'ah au rok'atain au aksar.
falyabni hendaknya dia berprinsip, hendaknya dia falyabni dia memperkirakan terjadinya tadi ada muntah, ada keluar mimisan, itu pada rakaat keberapa? Itu namanya falyabni sholat. Berdasarkan perkiraan sebelum terjadinya batal wudhu. Pada rakaat keberapa? Pertama apa kedua atau lebih dari itu. Terus wa yusolli ba'dal wudhu maka nabakyan min sholatihi. Dia keluar dari sholat, dia berwudhu, kemudian nerusin sholat. Kalau tadi terjadinya pada rakaat kedua belum selesai, maka dia sholat langsung, ya, langsung dia terusin. Langsung dia terusin pada rakaat kedua. Maka nabakian min sholati. Wala yu'idu maka qad shalla min qablu. Enggak usah mengulang dari awal. Wa huwa fi dzalika la yatakallam, dengan catatan selesai keluar dari sholat untuk berwudu karena faktor tadi, terus sampai masuk sholat lagi nggak ngomong, nanya sama orang, lagi ngapain? Enggak, batal itu sholat. Kenapa bisa meneruskan? Itu keluarnya dia ke tempat wudu sampai sholat lagi berada dalam sholat. Kalau berada dalam sholat, nggak usah takbiratul ihram lagi. Ya, langsung dia pada posisi mana? Udah selesai baca surat tadi, tinggal ruku. Ruku. Udah terusin. Kalau itu rakaat terakhir sholat maghrib umpamanya selesai. Ditutup dengan tasyahud dan kemudian salam. Mana lagi kita teruskan? Wa huwa dzalika la yatakallam. Hal tadullu ala syaratu, syaratnya. Cuma saya bahasakan dengan catatan. Yakni yustaratu li sihatil bina alla yakuna qad takallama fi ma bainan sirafihi minas shalah ba'dal hadas wa baina dukhulihi fiha ba'dal wudu. Yaitu wa huwa hadisnya ya, wa huwa fi dzalika la yatakallam, itu menunjukkan keadaan. Yakni syaratnya bahwa antara keluar sholat berwudu sampai masuk lagi dia nggak berbicara. Nah, Pak Jamal udah masuk tuh azan. Ibu mau sholat. Ya. Insyaallah nanti kita ingat itu ulang lagi. 72 ya. Baik, terima kasih Ustadz atas kajiannya pada siang kali ini. Dan ilmu kita terus bertambah, begitu juga amal kita. Amin, amin. Jadi kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, Ustadz. Syukran. Sama.